Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Uswa pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Rajin cuci tangan. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 tentang persebaran sumber daya alam. Tentunya melanjutkan tema kemarin tentang sumber daya alam ya. Anak-anak masih ingat apa itu sumber daya alam? Yaitu segala kekayaan yang dimiliki alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, di sini kita akan membahas tentang persebaran sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak masih ingat kan ada lagunya dari Sabang sampai Merauke? Nah, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berdadah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Nah, dengan mempelajari persebaran sumber daya alam di seluruh negara Indonesia ini, diharapkan nanti anak-anak bisa membandingkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan sumber daya alam yang ada di daerah lain. Tentunya anak-anak sudah tahu ya kalau sumber daya alam itu ada di lingkungan sekitar kalian. Coba anak-anak, apa yang kalian temukan di lingkungan sekitar kalian? Tentunya pasti ada nggih, misalnya seperti air, tanah, dan udara, hewan, tumbuhan pasti ada. Nah, sebelum kita membahas persebarannya, kita bahas dulu apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan sifatnya atau menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui itu yang tidak akan habis apabila dipakai terus-menerus seperti air, tanah, udara. Sedangkan yang tidak dapat diperbaharui, dia akan habis jika dipakai terus-menerus seperti bahan tambang, minyak bumi, logam. Dan sumber daya alam ini harus selalu dijaga agar tidak cepat habis. Jika menurut jenisnya juga dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu sumber daya alam yang hidup seperti hewan dan tumbuhan, sedangkan abiotik adalah sumber daya alam benda mati seperti tanah, seperti batuan atau logam. Jelas bedanya ya, anak-anak? Nah, sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti lagunya tadi dari Sabang sampai Merauke. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, udara, hewan maupun tumbuhan itu adalah sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti air, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan itu adalah sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya di lingkungan sekitar kita nggih pasti ada itu yang namanya air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Karena memang sumber daya alam ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tapi ada loh sumber daya alam yang tidak semua wilayah memiliki. Seperti di daerah kita nggih dataran rendah, apakah kita menghasilkan emas atau perak? Coba dicari tahu. Kemarin pasti sudah mencari tahu nggak? Dengan bertanya dengan orang tua, dengan teman, atau dengan tetangganya kan? Ada tidak? Sumber daya alam yang tidak semua wilayah ada, sebagai contohnya adalah minyak bumi. Minyak bumi hanya ada di wilayah Pulau Jawa, itu ada di sekitar Cepu, Cirebon, Wonokromo, kemudian ada di Palembang dan Jambi, kemudian di Kalimantan ada Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, dan Kutai Kertanegara. Itu minyak bumi. Kemudian yang berikutnya ada batu bara. Nah, batu bara ini adanya di Sumatera Barat,
di Tanjung Enim, Palembang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kemudian yang selanjutnya sumber daya alamnya ada biji besi. Nah, biji besi ini kalau di Pulau Jawa ada di Pantai Cilacap, sedangkan yang paling terkenal adalah di Cilegon, Banten. Nah, kalau di daerah Magelang, daerah kita nggak ada, nggih. Yang berikutnya adalah tembaga. Tembaga ini adanya di Pulau Papua loh, kalau di sini nggak ada. Kemudian penghasil emas dan perak. Di mana ya penghasil emas dan perak? Itu ada di Papua, tepatnya di Tembagapura, ada di Bogor, Banten juga ada, di Jambi dan di Kalimantan Selatan juga ada. Yang berikutnya itu ada nikel. Nikel adanya di Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Kemudian timah adanya di Pulau Bangka Belitung. Nah, kalau di daerah kita di dataran rendah, anak-anak pasti kemarin sudah mencari tahu nih dengan orang-orang sekitar, terutama dengan orang tua di rumah atau keluarga di rumah. Sumber daya alamnya itu apa aja? Selain bertanya, anak-anak pasti sudah mengamati ya. Oh, di lingkungan sekitar saya itu sumber daya alamnya apa aja? Di lingkungan kita kan dataran rendah, otomatis pasti ada sumber daya alam seperti air, tanah, udara, tumbuhan, hewan pasti ada. Nah, sebagai contohnya di tempat kita banyak sekali lahan pertanian lah, sumber daya alam tumbuhan pasti melimpah. Ada yang mengolah menjadi bahan kerajinan, ada yang sebagai peternak, banyak kan peternak sapi, peternak ayam. Bahkan di dekat sekolah kita itu ada pabrik tahu yang mengolah tahu, artinya dia mengolah tumbuhan, berarti sumber daya alam berupa tumbuhan dan hewan. Nah, setelah anak-anak memperhatikan tadi sumber daya alam yang tersebar di daerah sekitar dan di wilayah lain pastinya berbeda, nggih. Nah, anak-anak bisa berdiskusi nih dengan temannya yang dekat atau dengan orang tua. Perbedaannya tuh apa saja? Sumber daya alam yang di daerah sendiri, di lingkungan sekitar anak-anak tuh apa? Kemudian bandingkanlah dengan di daerah lain, sama atau berbeda. Bedanya apa aja? Nah, silahkan perbedaan tersebut kalian uraikan, kalian buat menjadi tulisan di buku. Terus nanti kalau sudah, kalian boleh menyampaikan ke bu guru lewat foto, nanti diunggah di Google Classroom seperti biasanya ya. Nah, anak-anak sudah memperhatikan pemaparan tentang persebaran sumber daya alam dan perbedaan di lingkungan kalian dan daerah lain. Nah, untuk agar lebih semangat lagi, mari kita seperti biasanya tepuk semangat bersama-sama, nggih. 1, 2, 3. Semangat. Yes. Nah, anak-anak pasti sudah semangat lagi, nggih. Silahkan dilihat lagi uraian yang sudah kalian buat di buku kalian masing-masing. Nanti kalian silahkan mengerjakan dan melengkapi lembar kerja yang sudah bu guru upload di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan, boleh ditulis tangan terus difoto, atau kalian langsung mengetik di lembar kerja yang sudah tersedia, kemudian nanti diunggah atau diupload di Google Classroom seperti biasanya. Yang kedua, jangan lupa hari ini juga ada evaluasi. Kalian silahkan setelah ini langsung mengerjakan soal evaluasi dari Google Form yang sudah bu guru bagikan linknya di Google Classroom. Silahkan diklik seperti biasanya. Kemudian kalau sudah, silahkan LKPD-nya diunggah, nggih. Dan tugas evaluasi dan lembar kerja tersebut paling lambat kalian kerjakan itu jam 8 malam. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tentang sumber daya alam. Itu ada dapat diperbaharui dan tidak, dan ada biotik dan abiotik. Kemudian untuk persebarannya yang di semua tempat ada, di semua wilayah Indonesia ada, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, angin, tanah, udara, hewan maupun tumbuhan. Sedangkan yang tidak semua wilayah ada itu adalah sumber daya alam tertentu yang juga di wilayah tertentu seperti bahan tambang minyak bumi, sebagai contoh ada biji besi, emas, perak,
timah, nikel itu tidak semuanya ada, tidak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak. Bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui tentang sumber daya alam? Semoga dengan mengetahui tentang persebaran sumber daya alamnya, kalian bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kalian dengan baik, dijaga, dilestarikan, agar generasi mendatang juga bisa menikmati sumber daya alam yang kita rasakan sekarang. Nah, jangan lupa mengirimkan tugasnya. Kemudian untuk penutupnya, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran hari ini sekian dulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, dan menjauhi kerumunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.